Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjayadi Awe. Oke, di video sebelumnya kita telah memasuki part 2 untuk seri update aplikasi Excel akuntansi kita. Jadi jika teman-teman lihat yang kemarin teman-teman, ini kita sudah buat formula untuk filter teman-teman, supaya bisa memfilter secara otomatis laporannya. Kemudian kita sudah update juga terkait laporan untuk buku besarnya, jadi bisa menyesuaikan periode yang teman-teman pilih. Nah, sekali lagi saya infokan bagi teman-teman yang ingin mengikuti tutorial update ini, jangan lupa cek dulu proses pembuatan aplikasi yang akan kita modif ini, ada di kolom deskripsi video ini. Nanti bisa teman-teman cek dulu playlistnya supaya teman-teman bisa buat dulu untuk aplikasi yang sederhananya, yang tahap pertama, kemudian baru memasuki ke proses pengembangannya. Oke. Langsung saja teman-teman, sebelum kita masuk ke proses pembuatan update untuk video aplikasi Excel akuntansi kita ini, jangan lupa bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar tetap update jika saya upload video-video terbaru. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Oke teman-teman, kita kembali lagi di file Excel akuntansinya. Nah, di bagian berikutnya yang akan kita lakukan update teman-teman, ini adalah bagian neraca lajur dulu. Jadi neraca lajur yang awalnya kita hanya buat simple ini, kita ingin di sini bisa secara otomatis mengikuti periode yang kita pilih. Nah, kita perbesar dulu. Sebenarnya cukup mudah sekali teman-teman, sisa dicek dulu. Ini saldo awal yang kita ambil di sini adalah saldo awal yang ada di, kalau teman-teman cek formulanya, yang ada di indeks COA debit. COA debit itu ada di sini teman-teman. Jadi ini adalah COA debit. Oke, jadi yang sebelumnya kita sudah buat itu mengambil saldo awal yang ada di sini. Tapi karena kita sudah modif, jadi selain yang ada di sini, kita akan mengambil juga yang ada di jurnal, yang dimana ada angka filter 2 ini, karena ini adalah menandakan bahwa itu adalah saldo awal. Jadi seperti itu. Kita akan ambil yang ini teman-teman ya, yang angka 2 ini. Oke. Jadi ini JUBB teman-teman. Ini sebenarnya masih bisa kita pergunakan untuk menggunakan formulanya. Di sini ada angka 2 akun, kita coba modif di sini. Ini debit ditambah dengan, jadi yang debit ditambah dengan yang kredit. Oke. Nah, di bagian neraca lajur kita perbesar dulu teman-teman. Nanti kalau misalkan baris ini kurang, bisa diupdate sendiri, ditambahkan, yang penting formulanya tetap di copy saja. Nah, di bagian formula yang sudah ada, jadi if error index COA debit. Nah, sebelum ini teman-teman ya, yang untuk value-nya ini. Jadi sebelum if error, kalau error kita kosongkan di sini, teman-teman tambahkan dulu untuk yang debitnya. Jadi tambah di sini. Jadi tambah biasa saja. Kemudian kita buat di sini sum if atau jumlahkan jika. Range-nya ini kita akan ambil di JUBB. Jadi di sini ada JUBB teman-teman. Itu adalah kolom yang tadi yang ada filternya. Kemudian kriterianya kita akan berikan angka 2
karena yang akan kita ambil adalah saldo awalnya. Kemudian kita tambahkan dengan dan. Jadi angka 2 ditambahkan dengan dan, kita gabung dengan kodenya. Kemudian titik koma, yang akan kita jumlahkan adalah yang sisi debit dulu ini teman-teman ya, yang debitnya. Seperti di sini JU itu adalah kolom jurnal umum di bagian debit. Di sini ada namanya teman-teman, sudah dibuat, lalu tutup kurung. Jadi cukup simpel saja seperti ini. Kita enter. Nah, kita coba copy saja ke bawah. Harusnya akan ada yang berubah. Ini teman-teman sudah masuk untuk hutang usaha 150.000. Cek di jurnalnya ini 150.000 karena dia adalah ini teman-teman, angka 2. Oke, kita buat lagi yang di sini, kita tinggal tambahkan juga edit seperti yang tadi teman-teman, hanya perlu mengedit, tambah sum if, saya ulang lagi formulanya, jumlahkan jika range-nya itu ada di JUBB atau kolom filter yang tadi. Kemudian kriteria yang akan kita jumlahkan harus ada angka 2 dan kita gabung dengan kodenya. Kemudian setelah ini teman-teman, jadi setelah kita gabung, yang kita ambil ini adalah JU kredit atau bagian kreditnya. Kita tutup. Jadi sum if JUBB 2 dan kode akun, lalu ambil kolom JU kredit. Jadi ini akan otomatis muncul untuk saldo awalnya. Nah, di sini ada 150.000 karena ada di bagian kredit, yang di sini teman-teman menandakan dia adalah saldo awal. Yang kita jadikan patokan tadi itu adalah kolom KBBB ini. Oke. Jadi ini sudah otomatis memfilter, nantinya akan masuk ke saldo awal. Kemudian di pergerakan ini, jadi yang pergerakan ini, jadi JU kode, yang kalau misalkan teman-teman cek di sini untuk mengeceknya JU kode, nah, di sini adalah kode akun JU kode. Namun di sini tidak memfilter mana yang saldo awal, mana yang periode berjalan atau tanggal yang teman-teman pilih. Makanya dari sini saat teman-teman update itu tinggal ubah saja, kita ganti untuk range-nya, kita ganti ke JUBB. Kemudian sebelum kodenya itu atau B8 ini, kita tambahkan angka 1 dan B8 yang menandakan itu adalah untuk ininya teman-teman, untuk periode berjalan. Kita enter, kita copy saja ke bawah, kita copy, enter seperti ini. Lalu di bagian kreditnya sama saja, tinggal update JUBB, kemudian angka 1 dan angka 1 ini periode berjalan teman-teman. Ini adalah trik kita untuk bisa membedakan mana saldo awal, mana periode berjalan. Kemudian kita enter. Sini kita copy, paste saja seperti ini. Hasilnya sama-sama 170.000. Kemudian untuk di saldo akhir, jadi saldo akhir ini normal saja, tidak usah teman-teman update, karena memang untuk yang akan berubah itu hanya saldo awal dengan saldo berjalan atau pergerakannya. Ini akan tetap sama hasilnya. Oke, di sini tetap sama teman-teman, tidak akan bergeser, hanya yang bergeser itu di bagian ini. Oke, ini telah selesai sebenarnya kita update untuk neraca lajur kita yang bisa otomatis filter. Misal teman-teman di jurnalnya ini
tanggal 3 saja misalkan yang kita ambil, kita bisa ubah di bagian menu, kemudian kita ubah ke tanggal 3, maka otomatis di sini hanya 10.000 yang masuk dan yang lainnya akan otomatis menjadi saldo awal. Jadi ini bisa untuk menampung data beberapa bulan teman-teman. Oke. Lalu di bagian akhir tetap sama karena tidak akan mempengaruhi untuk saldo akhir, karena saldo akhir ini sudah kita menggunakan filter mana debit mana kredit teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk di bagian berikutnya di laba rugi, kita buka dulu ini teman-teman. Nah, ini sebenarnya konsepnya kalau misalkan teman-teman ingin menambah akun di daftar akunnya, di cuannya, teman-teman harus update juga di neraca lajur, kemudian di laba rugi. Jadi tinggal insert row, kemudian teman-teman copy formula yang ada di sini seperti ini. Di copy saja semua, nanti akan otomatis masuk. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk di laba rugi yang di sini harusnya yang terbaca hanya untuk yang tanggal 10 saja teman-teman ini. Oke, kita coba cek pengembangan laba rugi kita yang di sini teman-teman. Oke. Nah, kita coba cek dulu di neraca lajur. Di sini adalah 40.000 teman-teman. Laba rugi kita 40.000. Kemudian kita cek di jurnal, itu hanya itu untuk periode berjalan. Jadi untuk periode berjalannya ini kosong teman-teman ya, karena tidak ada akun laba rugi di sini. Coba kita buat satu lagi tanggal 3 saja. Di tanggal 3 kita akan testing dulu. Oke. Di sini kita buat pendapatan. Kita copy saja akun yang ada. 41 ini sudah ada teman-teman ya. Oke, pendapatan, kemudian kita ambil kasnya. Oke, kita coba isi dulu. Ini angka 1 menandakan periode berjalan teman-teman, karena masuk di filter tanggal yang teman-teman pilih. Kita coba dulu 20.000. Oke, seperti ini 20.000. Untuk di sininya, oke, ini muncul 120.000, tapi teman-teman harus pisahkan untuk yang saldo awal dengan periode berjalan. Ini kemarin saya lupa update, jadi saya tambahkan saja untuk kolom saldo periode lalu, kemudian periode berjalan dan saldo akhirnya. Kita insert kolom dulu. Oke, klik kanan, kita masuk menu view, kemudian pilih headings seperti ini, kemudian insert lagi kolom. Nah, di sini kita ambil
saldo awal periode terpilih, periode berjalan, saldo jalan, saldo akhir. Ini adalah saldonya. Oke, nah, kita buat dulu ini 3, kemudian kita ambilnya di bagian formula. Untuk saldo awalnya kita akan ambil ini teman-teman, sama dengan sum if, range-nya di JUBB saja. Oke, kita ambil ini. Oke, saya lupa ini ada SN-nya, saldo normalnya teman-teman. If ini sama dengan kredit misalkan, maka saldo awalnya adalah saldo awal kredit dikurangi dengan saldo awal debit. Kalau dia saldo normalnya adalah kredit, berarti sum if-nya range-nya adalah JUBB, kriterianya adalah 2, dan ini teman-teman kode akunnya. Kemudian sum range-nya kita ambil JU kredit, kita tutup. Jangan lupa ini bisa di copy teman-teman, seperti ini, kita copy saja. Kemudian kita kurangkan, namun di sini kita ganti dengan debit. Jadi kredit dikurangi dengan debit. Jika salah, oke, jika salah teman-teman, ini debit dikurangi dengan kredit. Debit kita kurangi dengan kredit. Jadi tinggal copy paste saja. Nah, kita yes dulu. Berarti saldo awalnya di sini kita ubah ke format, penting ada 100.000. Kemudian untuk saldo berjalan teman-teman sisa ambil ini formulanya, kita copy, enter, kita paste, ganti angka 2 ini dengan angka K1. Oke. Sama dengan hasilnya, tetap akan sama, saldo awal ditambah dengan saldo berjalan. Kita tinggal copy saja formulanya. Oke, jadi tinggal copy paste saja. Oke. Nah, jadi 20.000, 40.000 untuk periode sebelumnya. Nah, perlu diperhatikan di sini untuk ini kita tidak apa-apa, kita kita tidak hilangkan ini, karena walaupun ini di sekarang sudah tidak digunakan lagi karena ini adalah yang versi lama,
tapi kita bisa tutup saja seperti ini. Jadi ada saldo awal periode terpilih atau saldo berjalan. Saldo berjalan itu berarti dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 3, cuma ini pendapatannya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ubah seperti ini tanggal 2, nah saldo awalnya kosong, semua masuk ke saldo berjalan, dan ini adalah saldo akhir atau total dari keseluruhan. Nah, format ini teman-teman bisa tinggal dikembangkan nanti. Nah, kita berikan dulu ini adalah saldo awalnya. Kita masuk ke neracanya dulu teman-teman. Neraca hampir sama dengan ini, sudah ada saldonya. Kita tambahkan 2 baris baru. Jadi saldo akhir ini 960, tetap hasilnya harusnya 960 seperti ini. Oke. Nah, cara kedua, selain menggunakan yang tadi, teman-teman bisa ambil data dari neraca lajur ini. Di sini sudah ada neraca lajur. Jadi tadi sum if ini teman-teman langsung ambil dari jurnal tanpa memperhitungkan apa yang ada di neraca lajur ini. Tapi kalau teman-teman ingin langsung mengambil dengan versi lain yang ini bisa juga teman-teman tinggal berikan nama. Jadi ini ada 2 formula yang berbeda, tapi karena sumber data yang berbeda juga, jadi formula yang dibuat itu harus menyesuaikan dengan sumber data kita. Kalau teman-teman ingin ambil di neraca lajur, teman-teman harus berikan nama di sini. Nah, jadi di sini kita buat dulu NRC neraca lajur, kita underscore saja saldo awal debit. Oke, SADB. Kita enter. Kemudian ini NRCL SA kredit atau SAKR. Kemudian yang periode pergerakan NRCL underscore jalan debit atau JLN debit. Ini pemberian namanya bebas. Nanti yang penting teman-teman bisa ingat bahwa kolom yang diberikan nama ini adalah sumbernya dari sini. Jadi NRCL jalan kredit atau saldo berjalan. Nah, sekarang di bagian 2 saja ini kita bisa kita ada neraca lajur kode. Ini kita kodenya jadi patokan. Kita masuk ke neraca, kita buat 2 kolom, insert, kita blok saja, kemudian klik kanan, pilih insert and tira kolom. Nah, sekarang kita centang pada menu view-nya ini teman-teman, headings. Sebenarnya kita tidak terlalu lama karena kita sudah buat format mentah yang sebelumnya teman-teman. Jadi ini kita buat saldo awal, saldo jalan, dan saldo akhir. Teman-teman bisa hide saja kalau misalnya tidak dibutuhkan, cuma butuh saldo akhirnya seperti ini boleh. Nah, sebelum kita update ini, formulanya tetap sama, hanya saja kita bukan menggunakan formula sum if, karena formula sum if ini kita sudah gunakan di neraca lajur. Maka dari itu untuk neraca lajur ini neraca ini hanya menggunakan formula indeks saja untuk mengambil data di kolom jurnal. Jadi sama dengan jika ini teman-teman ya,
Jika C8 sama dengan debit, biasakan untuk teks itu harus menggunakan tanda kutip, maka benarnya adalah indeks. Jadi indeks, kemudian arraynya kita akan ambil yang akan kita ambil adalah nrc. Karena dia debit, berarti harusnya debit duluan. Ini teman-teman ya, saldo awal, karena saldo awal adalah saldo awal debit, koma match. Kita akan cocokkan lookup value-nya itu di sini. Kemudian lookup array-nya kita masukkan nrcl kode atau kode akun yang ada di neraca lajur. Match-nya 0 saja, kita tutup 2 kali, tapi kita copy dulu supaya tinggal kita kurangkan, paste. Ini ambil yang saldo awal kredit, kemudian jika salah saldo awal debit, jika ini salah maka saldo awal kredit. Oke, ini tinggal kita copy saja, ini kredit, kita kurang indeks lagi saldo awal debit. Oke, kita enter teman-teman. Jadi cukup buat formula 1 saja, kemudian kita tinggal ganti debit dengan kreditnya. Yes. Sini kita ubah ke format accounting dulu. Kita copy saja ke bawah seperti ini. Yang ini juga kita copy. Oke. Kita sisa copy saja untuk penjumlahannya. Ambil yang dari sini saja teman-teman. Oke. Rp1.000.000 ditambah 150. Ini kita cek ulang lagi, sudah muncul 850, tapi di sini teman-teman kita perlu cek dulu untuk laba ditahan. Dari laba ruginya ini ambil di sini teman-teman, makanya untuk khusus untuk laba ditahan ini supaya bisa otomatis, yang sederhana saja, simple, ini teman-teman tambahkan dengan yang ada di laba rugi ini, saldo berjalan ini teman-teman ya, yang saldo awalnya. Oke, seperti ini. Sekarang untuk yang di sini kita sisa copy saja. Seperti biasa copy saja formulanya. Kemudian di saldo berjalan kita paste, ganti SA. Jadi saldo awalnya ini kita ganti dengan jalan. Jadi JLN debit. Kemudian di sini kita hapus JLN kredit. Jadi ada yang saldo awal, ada yang saldo berjalan. Di sini JLN kredit dikurangi dengan JLN debit. Jadi jangan sampai salah memasukkan teman-teman ya. Kita enter. Jadi kita hanya mengubah saja yang tadinya ambil dari kolom saldo awal,
sekarang kita ambil dari periode berjalan. Kita enter. Oke. Nah, khusus untuk laba periode berjalan, kita berikan juga sama dengan langsung ke yang berjalan ini. Sekarang ini 110, ini 110. Kita sisa hilangkan ini karena ini ambilnya dari sini teman-teman yang kemarin. Kita langsung saja seperti ini. Oke. Hasilnya pasti akan sama. Namun formula yang di kolom sampingnya ini bisa tidak kita gunakan. Jadi kita bisa hide nanti ini. Jadinya seperti ini. Jadi tetap hasil akhir sama, tapi teman-teman bisa dapatkan berapa yang periode berjalan. Untuk yang ini teman-teman bisa ambil dari ini bukan, tapi boleh juga kalau misalkan untuk periode harusnya neraca itu per 3 Maret bisa. Kalau misalkan memang butuh yang per di sini sama dengan per tanggal dan teks akhir, kemudian formatnya itu DD kemudian Y 3 kali. Kita tutup. Jadi seperti ini per tanggal, mau tulis panjang juga boleh. Jadi hasilnya per tanggal 3 Maret. Kalau misalkan teman-teman mau hurufnya kebesar semua, walaupun bulannya ini Maretnya, berarti teman-teman bisa tambahkan upper. Jadi formula upper ini untuk mengubah semua teks menjadi huruf besar atau huruf kapital. Kita enter di ini teman-teman. Kalau untuk lebih panjang lagi, tambahkan M 1 kali, maka seperti ini. Karena ini bahasa Inggris, makanya muncul bulan dalam format bahasa Inggris karena settingan laptopnya. Jadi seperti ini teman-teman untuk neracanya yang sudah bisa filter periode awal, saldo berjalan, dan saldo akhir. Kalaupun teman-teman mau hide, hilangkan, itu bisa juga. Tinggal tambahkan kolom data ini teman-teman, grup seperti ini. Oke, cukup simpel. Ini sudah sama 160. Laba keseluruhan 60.000. Ini saldo akhirnya 60.000. Tapi kalau teman-teman ubah menunya, jadi di sini tanggal 3, neraca lajur ini tetap sama 40.000, 20.000. Di neraca ini otomatis masuk teman-teman 40.000. Ini adalah saldo awal. Ini nantinya akan mempermudah teman-teman untuk membuat laporan arus kasnya. Oke. Jadi seperti ini teman-teman untuk proses update neraca dengan laba ruginya. Selanjutnya yang terakhir kita update itu sisa buku pembantu teman-teman ya. Jadi buku pembantu ini kita munculkan dulu headingsnya di bagian A ini teman-teman. Kolom A ini kita kita tambahkan dulu, kita ubah dulu ke fontnya warna hitam. Jadi sebelumnya teman-teman sudah buat formatnya seperti ini, milik kode, tapi ini saldo awal ini tetap harus ada juga saldo awalnya. Di sini juga kita belum melakukan update di bagian ini teman-teman, di kode bantu.
kemudian di buku pembantu. Jadi sisa 2 yang belum kita update untuk bisa full menyesuaikan laporannya sesuai dengan periode yang teman-teman pilih. Namun karena saya lihat di video ini sudah cukup panjang teman-teman, ini untuk neraca laba rugi dan neraca lajur, teman-teman bisa praktekkan dulu. Sebenarnya cukup simpel karena kita panjang kelihatan formulanya, namun ini hanya copy paste formula yang sudah ada saja. Oke. Mungkin kita stop dulu untuk video kali ini. Nanti seri terakhirnya kita upload setelah video kali ini publish teman-teman. Mungkin itu dulu untuk seri belajar kita. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh masukkan di kolom komentar atau bisa menghubungi via WhatsApp teman-teman yang ada di deskripsi video ini. Oke, cukup sekian. Jangan lupa di subscribe teman-teman untuk tetap update video terbaru dari saya. Oke, salam sukses selalu dan salam sehat selalu dari saya, Sarjayadi Awe.